Hai semua, kali ini kita akan belajar matematika, yaitu mengenai materi kombinasi. Kombinasi itu apa ya teman-teman? Yuk kita cari tahu. Seperti pada slide penjelasan yang sudah saya buat, kombinasi adalah suatu teknik yang menyatakan banyaknya cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Misalnya 1,2,3 adalah sama dengan 2,3,1 dan 3,1,2. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada kegiatan memilih. Misalnya memilih anggota tim, memilih pengurus kelas, atau memilih perwakilan lomba. Dalam matematika, cara menghitung banyaknya kemungkinan memilih beberapa anggota dari suatu kelompok tanpa memperhatikan urutan disebut dengan kombinasi. Nah, jadi itulah kombinasi teman-teman. Apakah kalian sudah paham mengenai definisi kombinasi? Kita lanjut ke rumus kombinasi. Untuk menghitung banyaknya cara memilih R objek dari N objek digunakan rumus kombinasi sebagai berikut. Rumusnya di sini yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial. Jadi N sama dengan jumlah total objek dalam kumpulan, sedangkan R sama dengan jumlah objek yang dipilih dalam kumpulan. Kombinasi ini dapat diterapkan dalam hal apa aja sih? Kombinasi sering digunakan dalam berbagai situasi seperti yang pertama, membentuk tim atau komite, misalnya memilih perwakilan siswa tanpa memperhatikan urutan. Yang kedua, permainan kartu, menghitung kemungkinan kombinasi kartu dalam permainan. Yang ketiga, statistik dan probabilitas, menghitung cara-cara kemungkinan kejadian tanpa memperhatikan urutan. Karena rumus kombinasi menggunakan faktorial, supaya kita tidak hanya menghafal rumus tetapi juga memahami cara perhitungannya. Oleh karena itu di sini saya akan membahas sedikit mengenai faktorial. Faktorial adalah perkalian bilangan dari angka itu sampai 1. Misalnya seperti contoh di sini. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Nah, yang di bawahnya juga seperti itu. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Begitupun 1 faktorial berarti 1. 0 faktorial sama dengan 1. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan contoh soal. Soalnya berbunyi, terdapat 6 jenis makanan saat buka puasa di meja, dan Naila ingin memilih 2 jenis makanan untuk dimakan. Berapa banyak cara untuk memilih 2 jenis makanan dari 6 jenis makanan tersebut? Penyelesaian, gunakan rumus kombinasi. Kombinasi N, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Dalam soal ini, N sama dengan 6 dan R sama dengan 2. Kombinasi 6 diambil 2 sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 dikurang 2 faktorial. 6 faktorial itu sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1. 6 dikurang 2 faktorial itu 4 faktorial. 4 faktorial dan juga 4 faktorial bisa kita coret ya teman-teman. Maka 6 dikali 5 sama dengan 30 dan 2 dikali 1 sama dengan 2. Lalu 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi ada 15 cara untuk memilih 2 jenis makanan dari 6 jenis makanan tersebut. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua dan pembahasannya ya. Soalnya berbunyi, di sebuah klub terdapat 8 anggota dan kita ingin memilih 3 anggota untuk menjadi panitia acara. Berapa banyak cara untuk memilih 3 anggota dari 8 anggota tanpa memperhatikan urutan? Oke, penyelesaian gunakan rumus kombinasi. Rumus kombinasi C, N, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Dalam soal ini, N itu 8 dan R adalah 3. Maka,
Kombinasi 8 diambil 3 sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 8 dikurang 3 faktorial. 8 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Nah, cukup sampai 5 faktorial saja ya teman-teman. Lalu 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Dan 8 dikurang 3 itu 5, maka menjadi 5 faktorial. Lalu 5 faktorialnya kita coret ya teman-teman. Selanjutnya kita kalikan. 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336. Dan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. 336 dibagi 6 sama dengan 56. Jadi ada 56 cara untuk memilih 3 anggota dari 8 anggota. Dari semua penjelasan dan pemaparan materi yang telah saya berikan kepada teman-teman semua, saya telah menyiapkan 2 latihan soal untuk teman-teman kerjakan sebagai tes pemahaman teman-teman semua mengenai materi kombinasi yang sudah saya sampaikan tadi. Kesimpulan materi kombinasi. Materi kombinasi membantu kita mengetahui jumlah kemungkinan dalam suatu pemilihan tanpa harus mencoba satu persatu. Konsep ini mempermudah perhitungan saat membentuk kelompok atau menentukan pilihan, karena urutan tidak menjadi hal yang mempengaruhi hasil, sehingga kombinasi membuat proses menghitung peluang pemilihan menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Nah, materi pembahasannya sudah selesai teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya hingga akhir ya. Bye-bye.